Ya, tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina masih terjadi hingga hari ini. Konflik dua negara yang melibatkan banyak negara ini bukannya makin mereda, tapi kian kesini justru aksi saling memberi sanksi, kunci mengunci urusan ekonomi terus terjadi dan masuk dalam babak baru. Terbaru fenomena yang terjadi dan membuat semua mata tertuju pada Rusia, yakni menguatnya rubel atau mata uang Rusia secara signifikan dalam waktu yang dekat saja, justru membuat Rusia was-was karena berdampak buruk pada perekonomian negaranya. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Maju Kena, Mundur Kena, Putin merana karena rubel. Ya, kalau kita perhatikan juga ataupun bicara terkait gerak laju penguatan rubel dalam waktu dekat ini tentu menarik juga untuk diperhatikan, di mana bisa kita lihat di sini gerak penguatannya juga cukup cepat. Salah satu indikator yang bisa kita lihat adalah penguatan rubel terhadap dolar Amerika Serikat. Di grafik ini juga kita bisa lihat pada beberapa bulan lalu ataupun bulan Maret rubel jatuh begitu ataupun berada di posisi terbawahnya. Namun sebentar saja di bulan Juni rubel sudah mampu kembali ataupun sudah menunjukkan grafik naiknya dan saat ini berada di 0,018 rubel per 1 dolar Amerika Serikat ya. Kalau kita lihat juga melansir data dari Refinitiv, pada perdagangan Kamis 9 Juni kemarin rubel juga tercatat melesat sebesar 4,7%. Bahkan untuk sepanjang tahun 2022 ini penguatan rubel lebih dari 23% banyaknya. Lalu juga memang dengan penguatan yang terbilang cepat ini, rubel juga berhasil melibas dolar Amerika Serikat dan menjadi mata uang terbaik di dunia karena penguatannya. Penguatan rubel ini sebetulnya tidak datang begitu saja. Kuatnya harga rubel diindikasi tidak lepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Rusia pada Maret lalu ketika rubel jeblok begitu ya hingga lebih dari 100% ke rekor terlemah sepanjang masanya akibat konflik yang terjadi. Atas hal ini, kalau kita lihat juga Bank Sentral Rusia menggunakan strateginya untuk berperan dalam mengangkat rubel dengan menaikkan suku bunga acuannya. Kenaikan suku bunga ini yang dilakukan oleh Bank Sentral Rusia juga tidak main-main, bahkan dari sebelumnya hanya berkisar di angka 9,5% saja ditarik ke atas hingga menjadi 20% pada waktu itu. Hal lain yang memang turut menyumbang juga penguatan pada rubel yakni keputusan Vladimir Putin, Presiden Rusia dalam menetapkan kebijakan capital control-nya dengan mengharuskan begitu membayar ataupun melakukan pembayaran gas serta minyak bumi dari Rusia menggunakan mata uang Rusia yaitu rubel. Jelas saja hal ini juga membuat penguatan pada mata uang Rusia ataupun rubel secara cepat dan juga signifikan. Dari mata uang terburuk bahkan di dunia, rubel langsung melaju kencang dan juga menduduki posisi teratas menjadi mata uang terbaik dunia dalam waktu kurang lebih 2 bulan saja. Tapi kalau diperhatikan juga begitu ya, penguatan ini malah dianggap senjata makan tuan bagi Rusia karena bukannya mendatangkan kebaikan bagi negara ini, tapi justru faktor-faktor negatifnya pun ikut hinggap dan membuat ekonomi negeri beruang merah jadi ikut terhantam. Sebetulnya apa saja sih dampak negatifnya bagi Rusia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, memang melihat dampak negatif yang terjadi pada Rusia begitu dari fenomena menguatnya rubel secara cepat dan juga signifikan. Salah satunya adalah harga-harga komoditas Rusia yang ikut meroket tajam. Rubel yang terlalu kuat malah juga memberikan dampak negatif pada aktivitas ekspor Rusia karena berpotensi menurunkan demand ataupun permintaan komoditas dari Rusia akibat dari harga yang menjadi tidak kompetitif lagi karena penguatan pada rubel. Selain itu, semakin kuat nilai tukar rubel juga akan tentunya berdampak pada defisit anggaran yang semakin besar pula. Maka dari itu penguatan yang terjadi berujung pada makin sulitnya para eksportir begitu karena mereka harus menaikkan biaya dan juga mengurangi pendapatannya atas fenomena yang terjadi. Jadi jelas sudah menguatnya rubel dari keterpurukan pada bulan Maret lalu bukannya membuat dampak positif bagi Rusia, malah jadi ataupun menimbulkan gejolak ekonomi lainnya pada negeri beruang merah ini. Dari kondisi yang terjadi saat ini, kira-kira upaya apa saja sih yang memang dilakukan begitu ya oleh Vladimir Putin sejauh ini guna meredam penguatan pada mata uang negaranya ataupun rubel, dan kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita bicara terkait apa saja sih langkah ataupun upaya yang dilakukan oleh Putin dari penguatan rubel yang terjadi, menguatnya harga rubel hingga berada pada puncak klasemen mata uang dunia ini membuat Putin harus memutar otak agar mampu menahan penguatan pada mata uang negaranya. Sejumlah upaya pun dilakukan oleh Putin
mulai dari melonggarkan kebijakan capital control-nya yang mewajibkan perusahaan Rusia mengkonversikan ataupun falas begitu ya, valuta asing sebanyak 80% menjadi rubel. Kini kebijakan tersebut diubah dan diturunkan menjadi 50% saja diturunkan. Selain itu, Bank Sentral Rusia juga bertindak cepat dengan melakukan begitu upaya mengatur batas transfer individu di mana untuk keluar negeri khususnya negara-negara yang disebut bersahabat bagi Rusia dinaikkan menjadi setara 150.000 dolar Amerika Serikat per bulan yang sebelumnya kalau kita lihat bersama datanya hanya berada di angka 50.000 dolar Amerika Serikat saja per bulannya. Bukan hanya itu, untuk Bank Sentral Rusia juga lebih agresif lagi dalam memangkas suku bunganya hingga sejauh ini telah terpangkas sebanyak 3 kali masing-masing sebesar 300 basis point atau menjadi 11% banyaknya. Jadi tadi dari 9% lalu ditarik ke atas ke 20%, saat ini jadi ke bawah lagi begitu. Dan juga memang kalau kita perhatikan lagi saat negara lain ketar-ketir karena harus menaikkan suku bunganya tapi berbeda dengan Rusia begitu ya. Dan memang di suku bunga dari Bank Sentral justru dipangkas habis ke level yang lebih rendah dari yang tinggi tadi. Dan juga yang pasti bagi banyak orang bukan hanya saya sendiri pasti mengharapkan ketegangan yang mana memang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina cepat usai. Karena dengan terus meningkatnya tensi geopolitik antara kedua negara ini juga sudah terbukti memberikan dampak pula bukan hanya bagi negara yang berkonflik saja Rusia maupun Ukraina, tapi hampir seluruh negara di dunia terkena dampaknya. Kita doakan bersama-sama agar memang solusi terbaik dan juga jalan tengah dari kedua negara cepat tercipta ataupun ditemukan begitu ya solusinya demi adanya perdamaian dunia.